Halo kawan, kembali lagi dengan saya Lucky yang setia menemani Anda semua. Kali ini Lucky akan membawakan film yang sedikit membuat Anda pergi ke dimensi lain. Di mana film ini bergenre dramatical horror yang dirilis pada tahun 2016 di negara Amerika Serikat. Ouija, Origin of Evil adalah prequel dari film pertamanya Ouija yang debut tahun 2014 silam. Film ini disutradarai oleh Mike Flanagan yang juga merangkap sebagai penulis skenarionya bersama Jeff Howard. Film ini menceritakan tentang wanita janda yang memiliki 2 anak, di mana ia yang ditinggal suaminya karena tragedi kecelakaan. Sehingga ia melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya sebagai mediator spiritual dengan cara memanggil arwah orang yang telah meninggal. Namun, ia menggunakan trik untuk mengelabui pelanggannya. Sampai pada suatu saat ia mempermainkan permainan kuno yang bernama Ouija untuk media pemanggil roh. Akan tetapi itu yang menjadi petaka besar bagi keluarga kecilnya. Berawal dari situlah film ini dimulai. Seperti apa keseruannya? Seperti biasa, Lucky ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Scene berawal dari seorang kakek tua yang datang kepada Alexander untuk meminta bantuan memanggil roh istrinya yang sudah meninggal. Alice seolah-olah memanggil roh istrinya tersebut. Si kakek pun perlahan percaya akan kedatangan roh istrinya yang ditandai dengan padamnya lilin sebagai pertanda datangnya istrinya. Si anak dari kakek itu tidak percaya dengan adegan itu. Namun, Alice semakin memperkuat keyakinan kakek itu dengan menggoncangkan meja. Cerita berlanjut ketika Alice memberikan 3 pertanyaan kepada kakek itu. Jika jawabannya adalah iya, ditandai dengan meniup lilin. Alice yang sudah mengkonsep sedemikian rupa, semua itu seolah berjalan mulus. Sampai pada akhirnya kakek itu mendapatkan kepuasan atas kejadian pemanggil roh istrinya tersebut. Karena dirasa berhasil, akhirnya ia pun kembali ke rumahnya. Setelah kakek itu kembali ke rumahnya, Alice pun masuk ke rumah dan memanggil semua anaknya untuk mengevaluasi triknya tersebut. Si anak sulungnya, Paulina, mengusulkan agar memberikan pertunjukan yang baru untuk pemanggilan roh itu. Namun, si ibu menolak dan memikirkannya di lain waktu. Scene berpindah pada Doris yang sedang menonton TV di malam itu. Karena sudah larut malam, ibunya menyuruh ia kembali ke kamarnya untuk tidur. Ia pun melanjutkan untuk mengecek ke kamar Lina untuk mengucapkan selamat malam. Namun, Lina tidak membuka pintunya karena ia akan pergi keluar bersama teman-temannya. Akhirnya Alice pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Lina yang berhasil melompat jendela kamarnya untuk keluar pergi. Akhirnya telah sampai pada rumah temannya, di antaranya adalah Betty, Ellie, dan Mickey. Di sana mereka berinisiatif untuk memainkan permainan yang bernama Ouija. Dari sinilah petaka itu dimulai. Ketika mereka memulai permainan itu, rules-nya adalah tidak bermain di kuburan, bermain sendirian, dan jangan lupa mengucapkan selamat tinggal. Mereka pun sanggup dan bersedia untuk memulainya. Diawali dengan membaca mantra dan memanggil roh yang ada di ruangan itu. Betty, salah satu teman Lina, merasa ketakutan. Namun, Ellie membujuknya bahwa ini hanya permainan. Beberapa pertanyaan dan papan segitiga itu pun berputar menjawab pertanyaan mereka semua. Karena dirasa agak mencekam dan itu bukan permainan lagi. Rasa takut Betty dan Lina pun semakin menjadi. Hingga pada akhirnya ketika mereka ingin roh membuktikan bahwa dirinya hadir saat itu, keadaan pun semakin genting. Kemudian mereka dikejutkan oleh terbukanya pintu dengan keras. Sontak mereka pun berteriak ketakutan. Akan tetapi yang membuka pintu itu adalah ibu dari si Ellie. Ibunya mengatakan bahwa Lina sedang dijemput oleh ibunya. Ternyata ibu Lina sudah mengetahui perbuatan Lina yang akan keluar malam itu. Cerita berlanjut pada Lina yang berada di atas mobil dalam perjalanan pulang dari rumah temannya. Kawan-kawan, ada yang aneh dari permainan itu. Karena Lina yang dijemput oleh ibunya secara dadakan, ia dan teman-temannya lupa mengucapkan selamat tinggal di akhir game itu. Lina beserta teman-temannya pun tidak menyadari itu semua. Bukankah itu semua akan menjadi petaka yang luar biasa nantinya? Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak cerita selanjutnya. Scene berlanjut keesokan harinya di mana Lina dan adiknya akan pergi berangkat ke sekolah.
Seperti biasanya mereka berangkat bersama ibunya. Namun pada hari itu Lina menolaknya dikarenakan dia akan pergi bersama Mickey, kekasihnya. Ketika Mickey datang, Lina mengatakan bahwa dia adalah teman biasanya. Namun ibunya tidak percaya dan ingin berbicara berdua dengan Mickey. Ibunya menyuruh Lina membantu Doris untuk mempersiapkan barang bawaannya ke sekolah, sedangkan ibunya berbicara dengan Mickey. Dalam perbincangan itu, ibunya meminta agar tidak berbuat macam-macam dengan Lina. Mengingat Lina adalah anak sulung perempuannya sehingga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Mickey pun mengiyakannya. Cerita berpindah pada Alice yang tidak sengaja berkunjung pada sebuah toko di mana ia menemukan papan permainan yang bernama Ouija. Ia tertarik dan berpikir bahwa itu akan membantunya dalam pekerjaannya sebagai mediator spiritual. Saat Alice menjemput Doris saat pulang sekolah, tanpa disengaja melihat Doris yang sedang diejek oleh temannya. Hal itu membuat ia bergegas turun dari mobilnya untuk menghampiri Doris. Namun, Pastor Tom lebih dulu menghampiri dan menyuruh temannya untuk pergi. Saat Alice sampai, ia langsung menyuruh Doris untuk masuk ke dalam mobilnya. Dia sedikit mengobrol dengan pastor tentang bagaimana dengan anaknya di sekolah. Dan Pastor Tom menjawab bahwa baik-baik saja dan tidak perlu ada yang dicemaskan. Scene berlanjut ketika semuanya sampai di rumah. Doris yang menemukan papan Ouija yang baru dibeli ibunya, saat itu ia mulai tertarik memainkannya. Dan malam pun tiba. Alice mulai merancang papan itu dan disetting sedemikian rupa untuk menipu kliennya. Ia mulai membaca mantra dengan memanggil roh yang ada di rumah itu, dan mulai berbicara seakan-akan ada roh di rumah itu. Di waktu yang sama, Doris yang berada di kamar Lina pun menjawab pertanyaan dari ibunya. Namun sebenarnya itu bukanlah Doris yang menjawabnya. Kira-kira siapa ya? Di situ Lina mulai curiga ada apa dengan Doris. Cerita berlanjut pada Doris yang turun ke bawah untuk melihat papan Ouija itu. Karena ketertarikannya dan rasa ingin tahu, ia mulai bermain. Ia merasa senang karena mantranya berhasil. Dikarenakan berhasil, ia pun mulai akrab dengan roh itu. Doris menganggap roh itu sebagai temannya. Scene berpindah pada ibunya yang pergi ke sekolah di mana ia dipanggil oleh Pastor Tom untuk menanyakan keanehan Doris yang bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolahnya. Keanehan tersebut dikarenakan Doris yang bisa menulis tulisan bersambung. Pastor terheran-heran karena Doris tidak semudah itu mengerjakannya. Ibunya bertanya pada Doris siapa yang membantunya. Doris pun menjawab, teman baruku. Saat mereka berada di perjalanan pulang kembali ke rumah, ibunya kembali bertanya kepada Doris siapa yang membantunya dan apakah kakaknya yang membantunya. Akan tetapi, Doris tetap menjawab bukan. Sesampainya di rumah, mereka dikagetkan oleh surat yang ditempelkan di depan pintu rumah mereka. Di mana surat itu adalah surat penyitaan dikarenakan hutang dari ayahnya. Mau tidak mau, mereka harus pindah rumah dan mulai berpikir akan kemanakah mereka. Selanjutnya, malam pun tiba. Karena mereka akan pindah, Doris ingin memberitahu pada teman barunya bahwa mereka akan pindah rumah. Lina yang berada di sana saat itu kaget dan heran dengan perilaku Doris yang bertambah aneh. Scene berlanjut pada Alice dan Lina yang tengah memikirkan bagaimana nasib mereka ke depannya. Mereka berdua duduk di depan teras rumah sembari menikmati sunyinya malam itu. Di sisi lain, Doris berjalan menelusuri rumah. Ia diajak oleh roh yang dimana roh itu dianggap oleh Doris sebagai ayahnya. Doris pun kaget karena ia menemukan uang yang sangat banyak. Ia pun segera berlari memberitahu ibunya untuk bisa membayarkan hutang ayahnya. Sontak, ibunya kaget dan heran dengan keanehan Doris. Ibunya pun bertanya pada Doris bahwa siapa yang memberitahu letak uang itu. Doris pun menjawab bahwa ia diberitahu oleh ayahnya. Ibunya tak percaya dan bagaimana untuk bisa membuktikan bahwa ayahnya berada dengan mereka. Doris mengajak mereka untuk bermain Ouija. Lina yang sempat tidak mau untuk bermain, namun ibunya membujuk untuk mengikutinya, dan akhirnya ia pun mau mengikuti permainan Doris. Cerita pun berlanjut pada Doris yang sedang membaca mantra untuk memanggil roh ayahnya. Namun roh itu tidak kunjung datang. Doris pun sedikit kecewa. Lina menyuruh ia untuk berhenti, namun Doris mengatakan bahwa ini tidak masalah. Doris kembali memanggil roh itu, dan papan pun berjalan bertanda bahwa roh itu sedang berada di sana. Lina yang kaget dan berdiri, namun Alice menenangkan Lina untuk tetap mengikuti permainan itu. Alice bertanya beberapa pertanyaan untuk meyakinkan apakah roh itu benar-benar ayahnya. Papan pun berjalan untuk menjawab pertanyaan Alice. Sampai pada pertanyaan selanjutnya, papan itu berjalan dengan sendirinya. Hal itu membuat Alice ikut terkejut melihatnya. Doris melanjutkan bahwa tidak hanya dengan cara sedemikian,
Ia bisa menggunakan papan untuk melihat roh ayahnya. Setelah itu, malam pun kian larut. Doris tidur di kamarnya. Lina dan Alice tetap berada di sana. Lina mengutarakan bahwa keanehan Doris kian menjadi. Ibunya menyanggah bahwa Doris seperti itu wajar. Karena dahulu nenek ibunya adalah seorang peramal. Mungkin Doris mewarisi itu. Setelah itu ibunya kembali ke kamarnya karena besok pagi pergi ke bank membayar hutang ayahnya. Sedangkan Lina tetap berada di sana seorang diri. Lina yang ingin tahu kejadian tadi, lalu ia mengambil papan dan melihat sekitar dengan papan itu. Ia pun kaget melihat sosok hitam yang berada di ruangan itu, lalu ia pun pergi ke kamarnya. Scene berpindah pada saat Lina berada di sekolahnya. Ia di sana beserta kekasihnya dan menanyakan soal pesta dansa. Namun Pastor Tom datang mengejutkan mereka dan meminta Lina untuk datang ke ruangannya. Saat berada di ruangan Pastor Tom, ia bertanya kepada Lina, mengapa Doris tidak pernah masuk sekolah. Ia menjawab bahwa ia bekerja dengan ibunya di rumah. Di sisi lain, ada klien Alice yang merupakan wanita paruh baya yang sedang meminta Alice dan Doris untuk memanggil roh suaminya yang sudah meninggal. Wanita itu bertanya kepada roh suaminya yang berada di ruangan itu. Pertanyaan terakhir pun dijawab oleh Doris yang berubah suara menjadi suara suami wanita itu. Selanjutnya, Doris pun tertawa karena melihat wanita itu heran. Namun, tawanya hilang dan berubah menjadi kesakitan di lehernya. Karena sudah puas, wanita paruh baya itu pun kembali ke rumahnya. Cerita berlanjut pada malam hari di mana Doris yang tengah kesakitan. Karena sakit yang tak kunjung selesai, Lina memberikan ia air untuk meredakan sakitnya. Akhirnya Doris pun kembali tertidur. Namun di tengah malam ia terbangun dan turun sendirian ke bawah untuk bermain Ouija. Ia bertanya kepada temannya mengapa lehernya sakit. Namun temannya tak kunjung datang. Akhirnya ia menggunakan papan untuk melihat sekitar apakah temannya datang. Namun ia juga tidak melihatnya. Doris yang sedang kesakitan pergi ke cermin yang ada di rumahnya. Tepat berada di depan cermin, Doris melihat dirinya sendiri dengan papannya. Namun ia dikagetkan dengan adanya sosok hitam yang menakutkan. Doris pun menjerit ketakutan, dan sosok hitam itu pun masuk ke dalam mulut Doris. Bencana itu dimulai dari sini. Scene berpindah pada Lina yang sedang tidur. Ia diganggu oleh roh jahat itu. Ia pun terbangun dan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Namun, ia kaget ketika melihat dirinya sendiri, di mana ia dijahit mulutnya oleh sosok jahat itu. Ia kaget, ternyata itu semua hanya mimpi. Ketika Lina dan Doris sedang menonton televisi, mereka berdua kaget melihat ibunya sedang berdandan dan berniat pergi keluar malam itu. Lina mengira ibunya akan berkencan dengan pria yang ibunya sukai. Ibunya menyuruh Lina untuk menjaga adiknya sebentar. Lina pun mengiyakan dan berkata kepada ibunya untuk tidak perlu khawatir. Alice tiba di restoran. Dan ternyata Pastor Tomlah yang mengajak Alice untuk makan malam. Ia mengajak Alice makan malam untuk berbicara tentang anaknya Doris yang semakin aneh. Pastor Tom juga tahu akan pekerjaan Alice yang menjadi pemanggil arwah. Scene berpindah saat Lina dikagetkan melihat boneka yang diberikan oleh ayahnya berada di kasur kamarnya. Sontak ia pergi menemui Doris dan memarahinya. Doris menyangkal bahwa itu bukan perbuatannya. Keributan itu memancing ibunya datang untuk menengahi anaknya. Lina yang sudah tidak kuat menahan sedih karena mengingat ayahnya, ia pun pergi kembali ke kamarnya. Saat Lina berada di kamarnya, ibunya menyusul ke kamar Lina. Lina tidak terima atas perilaku Doris yang keterlaluan. Keanehannya pun kian menjadi. Ibunya yang tidak terima atas tuduhan terhadap Doris, ia mengatakan bahwa Doris sedang mengalami penyakit oleh sesuatu yang belum pernah ditemuinya. Karena dirasa cukup, akhirnya Lina pun memaafkan Doris. Cerita berjalan pada Pastor Tom yang pergi ke rumah Doris karena tertarik untuk bertemu dengannya. Pastor Tom masuk dan bertemu dengan Alice, sedangkan Doris tengah menonton televisi. Karena Pastor Tom ingin tahu keanehan yang diceritakan Alice, akhirnya meminta Doris untuk memanggil roh istrinya. Mereka bertiga memulai permainan itu, sedangkan Lina melihat dari kejauhan. Doris memulainya dengan membaca mantra dan memastikan bahwa nama istrinya adalah benar. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh pastor untuk memastikan apakah roh yang datang itu adalah benar-benar istrinya. Semua pertanyaannya dijawab oleh roh itu dan Pastor Tom pun mengiyakan bahwa jawabannya itu benar. Karena dirasa cukup, Pastor Tom mengajak Alice untuk berbicara. Lina ikut dan menawarkan berbicara di kamarnya. Doris yang tidak mau ketinggalan juga ingin ikut dengan mereka. Namun, Pastor Tom tidak memperbolehkannya dan meminta Doris untuk berjaga di rumah saja. Saat mereka bertiga berkumpul di kamar Lina, Pastor Tom mengatakan sejujurnya bahwa jawaban dari roh itu adalah tidak benar.
namun tidak sepenuhnya meleset. Karena jawaban itu tidak jauh dari keluarga Pastor Tom. Ia pun melanjutkan bahwa Doris memiliki kekuatan yang disalurkan oleh roh lain. Saat Pastor Tom dan lainnya selesai berbicara dengan Alice dan Lina, mereka bertiga turun keluar untuk mencari Doris yang tidak ditemukan. Akan tetapi, mereka dikagetkan oleh jasad Mickey yang sudah meninggal itu digantung tepat di depan mereka. Lina yang kaget dan sedih melihat kekasihnya meninggal seketika itu juga terjatuh ke belakang. Ibunya berusaha untuk menenangkan Lina. Pastor Tom yang kaget melihat kejadian itu mendengar suara dari sebuah ruangan. Ia memutuskan masuk untuk melihat suara itu. Saat mereka bertiga masuk, ia menemukan banyak sekali tengkorak dalam sebuah lubang. Selanjutnya, Alice memutuskan untuk membakar papan Ouija yang siapa tahu akan membantu mengusir roh jahat itu. Saat mereka membakarnya, suara Doris dari sebuah ventilasi mengagetkan mereka. Pastor Tom memutuskan masuk ke dalam ventilasi untuk menyelamatkan Doris. Ketika Pastor Tom sudah berhasil masuk ke dalam ventilasi, ia kaget. Ternyata di dalam itu ada ruangan dan alunan musik. Ruangan itu terdapat banyak benda kuno bekas peninggalan orang dahulu. Ia menemukan Doris yang pucat. Seketika itu, ia membaca mantra agar roh jahat tidak membahayakan dirinya. Selanjutnya, Pastor Tom keluar dari ventilasi itu. Sontak Alice menanyakan di mana Doris. Namun, Pastor Tom berubah menjadi roh jahat dan berusaha membunuh mereka berdua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Pastor Tom, Alice, dan Lina. Lina berlari ke pintu untuk keluar, namun pintu itu terkunci. Sedangkan Alice terpojok oleh Pastor Tom. Alice pelan-pelan memanggil Pastor Tom untuk menyadarkannya. Pastor Tom yang tersadar segera menutup pintu meninggalkan ia sendirian di dalam ruangan itu. Hingga pada akhirnya ia dibunuh oleh roh jahat yang ada dalam diri Doris. Scene berpindah pada Alice yang terikat. Tepat di sampingnya ada Doris yang memegang pisau. Alice menanyakan di mana Lina. Doris menjawab bahwa ia sudah tiada. Namun setelah mengatakan itu, Doris terpental karena dipukul oleh Lina dan segera melepaskan Alice. Roh yang tidak terima karena perbuatan Lina, seketika itu ia berteriak dengan sangat keras. Saking kerasnya, Alice pingsan dan Lina seketika terlempar ke belakang. Roh yang tidak berhenti berteriak membuat Lina bangkit serta melawan. Tanpa pikir panjang, Lina dengan berat hati dan sangat terpaksa menjahit mulut adiknya sendiri, sehingga membuat Doris pingsan dan tidak ingat apa-apa. Alice yang tersadar segera melepas ikatannya dan kaget melihat keadaan Doris dengan mulut yang penuh jahitan. Alice menangis melihat Doris yang demikian. Namun tidak hanya itu, kini giliran Lina yang dirasuki oleh roh jahat itu. Lina dengan cepat menusuk ibunya. Ibunya terbunuh saat itu juga. Lina tersadar dari roh jahat itu. Sontak ia menangis dan menyesali akan perbuatannya. Dan film pun tamat. Ending yang menakutkan. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky Zin pamit. See you.